Halo guys, Selamat datang lagi yes, di podcast kita ya. yang kosong omongnya, kosong pikirannya, dan sampai sekarang masih kosong hatinya. Ya, begitu. Bersama dia Sempak dan dia Dimas. Iya, kita adalah Sempak Sempak Dimas, punya Bang Ical. Karena ada Bang Ical. Hari ini nggak ada efek-efekan. Karena Kita mau ngobrol serius. iya, Moodnya lagi nggak bisa buat bercanda ini kita. karena soal hati itu Keluar nih, apa? keluar. Keluar apa? Rasa yang pernah ada. Nggak, itu lupain aja. Ice breaking doang. Bentar, nggak apa-apa. Dikit. Capek ya? Capek tuh gimmick mulai. Hidup kok gimmick mulai capek. Tapi emang gitu Nyo. Kenapa? Itu emang salah. Emang salah satu upaya untuk menghibur diri ketika tidak ada yang bisa menghibur hati ini. Karena memang semua rasa yang pernah ada itu sekarang telah usai entah kemana. Barang siapa? Barang siapa nih harus sembarangan nih anjing. Sempit. Nah, yuk serius deh. Serius. Tapi percuma kita mau serius. Kenapa? Kadang yang kita pengen seriusin itu selalu bilangnya belum siap, belum pengen. Are you ready to lose? Bukan, itu Tekken. Penyanyi. Eh, Are you ready to lose? Ready. Tet 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 teret tet, hati-hati di jambret. Kenapa hati-hati di jalan? Kenapa? Karena dalam perjalanan tuh apapun bisa terjadi. Contohnya. Banyak yang bilang lagunya aneh. Judulnya hati-hati di jalan terus tapi belakangnya doang. Aneh. Masa cuma di belakang doang? Ya karena lagu perpisahan. Kalau lagu selamat datang, baru datang. Iya. Judulnya gitu ya. Baru datang. Assalamualaikum. Iya. Viko. Ini kan kita kagak di endorse. Iya. Karena Lagunya punya arti itu. Setiap lagu tuh punya arti. Kalau gue memaknai lagu itu tuh kayak itu yang tadi gue bilang, setiap perjalanan tuh, di setiap perjalanan pasti apapun bisa terjadi. Jadi lo harus hati-hati di jalan. Ini beneran. Setelah kopi. Kekop. Stop main singkat-singkatan kata. SMSSK. Stop main singkat-singkatan kata. Serius. Ini segmennya serius. Iya. sampai mana tadi? Yang bercanda sampai Percintaan. Gak ada habisnya emang. nggak ada habisnya. Apalagi di kalangan anak-anak muda ya. Di kalangan para kaum-kaum remaja di mana hati masih bergejolak dan butuh tuntunan jalan dari sang Lu kekasih. kok jadi kayak anak senja lu? Iya juga. Ini kan kita makanya subuh. Ya, tapi kita sambil ngopi. Harus gitu. Gimana sih tadi yang lu bilang belum siap itu apa tadi? Jadi gue pribadi punya case. Tiap nemu yang gue rasa wah juga. asik nih orang nih. HP gua pakai cash. Nih baju gua dance dem tato Oh, iya. Kita nato di dia semua. di dia semua tato. Kok jadi ngiklan? Udah skip. Iya, tiba-tiba placement. Iya, jangan banyak. Jangan banyak. Kenapa? Nggak ada yang ngechat? Gua kira wifi gua jelek. Ternyata Emang HP gua jelek. Nggak ada yang ngechat makanya. Kalau HP-nya bagus ada yang ngechat. Iya. Sekarang kayak gitu. kayak gitu gimana? Harus apa-apa tuh harus bagus, harus good looking. Oh, iya. Apapun. Iya. Persetan lu jelek, enggak lu. Enggak Iya.
Kan emang harus good looking. Iya kan? Iya. Makanya gue bilang kan, lu jelek, lu nggak ganteng, Oh, nggak lu gitu. Jelek lu, awas, enggak gitu. gitu. Adat lu jelek. Kayak tahu kalau gitu. Iya iya. Yang adatnya jelek. Aduh. Adatnya jelek. Gue lupa lagi. Belah mana ya, adat Jawa itu. Adat jelek. Skip. Mana case lu jadinya? Oh iya, case Iya. gua. Iya, apa? Kasian gue. Bukan case gue doang sih. Udah jadi tengkorak masih kebalik. Nah gitu. Kenapa ditopang? Karena sedih kalau diceritain. Udah jangan, udah kalau nggak kuat jangan dipaksain. Itu dia. Makanya harus ada yang nopang ya. Emang kadang sifat manusia tuh kayak gitu tuh Sam. Suka sok kuat. Ya, 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 suka sok merasa bisa melakukan segala hal sendiri, Menghandle semuanya sendiri. menahan kesedihan, sakit hati sendiri. Itu dia. Padahal kan manusia kan makhluk sosiologi. Sosialita lagi salah gua. Sosial. Malu sosial. Iya. Padahal kalau misalnya emang sakit hati mah atau galau gitu ya ngomong gitu, gue sedih, gue galau, gue kangen gitu ngomong. Iya. Kalau emang nggak ada pasangan ya kan, nggak ada tempat untuk bersandar, masih ada sajadah untuk bersujud. Aduh. Gila. Cing, jadi dalam, Mbak. Waduh. Keren. Ini kayak nggak nyetel gak sih ngomong gitu? Napas berat banget kayaknya. Emang kenapa sih kawan? Enggak ngomong. Bang, rokok saya bang. Emang kenapa sih lo ini? Kenapa sih? Korva. Korek. Alfa. Jadi gimana case lu? Kan belum kelar. Oh iya juga ya. Case lu belum Bukan case gua doang itu. Biasanya kan kita sering menemui di kalangan anak muda ini ketika ada seorang pujangga gitu ya, menyatakan cintanya kepada seorang perempuan. Aku suka sama kamu. Aku menyayangimu. Ayo kita melangkah. Ayo kita melangkah ke tahap selanjutnya gitu. Misalnya berpacaran gitu. Terus sang perempuan pun bilang biasanya, aku belum siap. Aku siap. Iya, selalu ada kata-kata kayak gitu, aku belum siap. Tapi nggak dijelasin karena apa. Pembohong. Patrick lagi. Patrick tuh bagus dia. Iya. Kenapa kepalanya nyamperin? Tangan di samping lebih baik daripada kepala di samping. Bleng. Kalau nggak jadi terkenal lagi gue. Apa? Lupain. Ya gitu, selalu punya alasan belum siap. Padahal maksud gua kalau misalnya emang nggak mau ya ngomong nggak mau gitu. Ya. Jadi nggak ada pihak yang merasa menunggu dan merasa dirugikan. Anak-anak sekarang tuh kebanyakan kayak gitu. Tapi kayak kesiapan kayak gitu ada standarisasinya gak sih? Maksudnya kayak emang lu kalau mau pacaran gitu harus siap apanya gitu? Enggak, itu setahu gue sekarang ini hanya dijadikan untuk sebuah alibi aja. Kayak lu ngerti gue lah, gue belum siap gitu, jangan paksa gue. Padahal emang lu nggak mau atau lu nggak suka gitu. Padahal tinggal ngomong gue nggak suka sama lu gitu. Penghalusan saja ya. Iya, Diksi cuma lah ya, permainan diksi ya. iya, Winky winky. analisa gue kan analisator gitu kan. Jadi kayak biasanya yang bilang kayak gitu tuh karena emang nyari zona aman, bukan zona nyaman. Zona aman yang gue maksud tuh, misalnya lu suka sama perempuan itu bilang enggak, aku belum siap, kita temenan aja dulu. Ketika dia butuh dia bisa datang ke lu. Kalau misalnya dia bilang gue nggak suka sama lu ngerasa sakit hati, dia nggak bisa datang ke lu ketika dia butuh.
Dia nyari tempat perlindungan Ada terakhir. sih dong gua. Oh iya di sini. Maaf salah. Ending ini beneran. Biasanya seperti itu. Kata Patka yang bener berarti ya. Apa? Cinta deritanya tiada akhir. Iya. Nggak, itu kenapa palanya lagi nyamperin? Harus gitu. Hmm. Soalnya kadang kalau bukan kita yang nyamperin, Hmm. susah. Bisa. Kayak ban, roda motor, mobil. Iya, ban belakang nggak bisa nyamperin ban depan. Iya. Padahal satu tujuan, Satu tujuan, mereka selalu bareng. selalu bareng. Jalannya beriringan. Tujuannya sama. Ujung jalan yang sama, ya kan? Nah itu Tapi kenapa mereka nggak pernah ketemu? Kenapa? Karena memang tidak ditakdirkan untuk bersatu. Dimas 2022. Oh 2021 tahun lalu. Baby. Aduh. Hand sanitizer. Cincin tengkorak. Harapan gue tuh nggak kosong-kosong banget tau. Harapan gue kosong. Karena gue terlalu banyak berharap kayaknya. Emang apa yang Lewat. apa yang lo harapkan dari dia? Siapa? Dia maksudnya. Disamarkan namanya dia. Iya. Bulan ini, kan? Adiknya beliau, udah cocok ya kan? Oh iya. Loh. Mm-mm. Dia Bulan ini, Mei. Sekarang bulan Mei kan? iya benar. April, Januari, Februari, Iya. April, Mei ya. Iya. Mm-mm. Ade-adean. Ade-adean. Alek. Ade-ade nyonglek. Bisa nggak nanti itu di-cut aja? Nggak boleh. Jangan bego. Belum ada apa-apa ini. Kan nanti bisa disensor. Nanti dia mikir macem-macem. Iya. Oh, gua bisa menyarankan hal itu ya. Nggak apa-apa. Tadi ilfil. Kayak duduknya agak mari deh. Tadi pala pedes ya kan? Emosi. Sekarang mata pedes. Asap, karena ada asap. Cuma lu pernah nggak sih ngerasain kan? Lu tukang berantem gitu, lu juga tukang berantem, gue tukang nontonin, kayak Sendawa. Ngopi tapping. Cut. kayak kita sebagai laki-laki gitu ya, yang biasa stereotip laki-laki itu kuat di segala medan pertempuran gitu ya, kuat buat ngangkat segala macam beban kehidupan, tapi selalu lemah ketika bersinggungan dengan hal-hal yang berbau dengan perasaan terhadap seorang perempuan. Kalau lo kenapa? Apanya? Kayak harus gue ulang lagi nggak sih? Iya serius gua nggak nyimak Oh, iya. tadi. Tolong, ini di jam berapa? Oh iya. Kan? Iya. Laki-laki itu mau sekuat apapun dia selalu lemah. Nah, itu kan enak didengar ya. Tadi kan biar ya udah itu. Nah, terus Kenapa? Apalagi soal perasaan terhadap seorang perempuan. jujur ya, Bisa. ya meja belajar anak. Ini tulisannya. Nggak tahu, gue bingung. Kadang kalau dipikir-pikir kan Jangan lu gimmick lu. enggak. Enggak, serius. Kadang kalau dipikir-pikir kan laki-laki itu kan lebih pakai logika sebenarnya. Cuman enggak juga kalau menurut gua. Bang, satu. Ini aspal. Enggak juga, karena enggak tahu kalau gua justru malah lebih ke perasaan gitu. Logika gua kadang suka enggak gua pakai. Ketika udah suka gitu. Yes.
gitu. Terus gue kadang tuh belum apa ya, belum jadi apa-apa gitu, tapi udah yang kepikiran gitu. Kepikirannya maksudnya kayak apalagi kalau dia cerita sesuatu gitu tentang hidupnya gitu ya, tuh gue kepikiran tuh pasti tuh, dan ada perasaan gue kayak mau ngebantu, mau menolong gitu loh. Wah, gue harus nolong nih. Lalu dipelindung. Iya, NP. Tadi kan lu yang bilang. Wow. Emang suka gitu orang kan. Oh iya. Namanya juga. Dibuka dikit kasih pedih anjing. Aduh, Kalau lu? lagi. Lu kan paling abang-abangan di mari. Paling serem lagi. Paling serem. Tapi ketika ada sebuah berita di mana suatu hal terjadi, lu langsung kepikiran. Kalau gua sih istilah kayak laki-laki berpikir pakai logika, cewek pakai perasaan sih sebenarnya gue sering ngomong kayak gitu, dan emang ngerasain kayak logika kadang nggak kepake, Dim. Iya. Tuh kan jatuh tembakau gua. Cuma masalah dari ketertarikan kayak gitu kayak ini gak sih, maksudnya kayak ketika lo ngeliat wah lucu nih gitu, atau wah cakep nih gitu, kedepannya tuh kayak rasa sayang atau apa tuh lo mensugesti diri lo sendiri. Karena kan laki-laki rata-rata kan pede. Iya. Kepedean. Iya. Iya. Gua enggak. Gue justru lebih ke insecurity. Ada, tetap Ya, ada insecure mah kayak pasti gitu ada gitunya. lah. Cuma di awal tuh secara spontan kayak keluar sugesti sendiri gitu. Itu cepet banget lagi ya. Dua kali. Sekali lagi lu gue kasih lampion. Gak usah. Terus? Waduh, dia jatuh capek. Oh iya. THS. Tadi sampai mana? Suges. Itu guys. Terus apa lagi ya? Lu sih ketawa. Iya sama. Gue bingung kenapa gue ketawa. Iya sih emang. Terus kedepannya malah jadi kebawa ke sugestinya dia sendiri di awal. Iya. Antara dia jalurnya dua tuh, antara si insecure ini keluar Atau PD-nya keluar. atau PD-nya keluar dan digas terus gitu. Tapi gue pernah kayak gue ketemu gitu. Bentar. Ini masuk. Itu tadi PD gue habis dari luar. Oh PD-nya keluar. Iya. Oh. Suka gitu emang. Nggak pakai sendal lagi. Kakinya kotor. Cuci kaki dulu. Iya. Cuci kaki kamar mandi dalam. Ya Allah. Capek banget. Tapi gue pernah ketika ketemu cewek gitu, terus gue rasa ih lucu nih gitu, tapi gue magerin diri sendiri. Enggak, gue nggak boleh suka nih sama nih cewek, tapi malah suka. Terus Sama. malah kepikiran, iya nggak sih? Sama. Gue juga gitu. Iya, terus kepikirannya sampai segitu gitu. Segitunya. Iya. Karena kalau gue dibilang tuh cewek kagak ngerespon balik, ngerespon, balas cepet, terus nelfon, terus ada apa-apa ngabarin, kan jadi kepikiran, jadi Yang suka. beliau yang namanya sama. Itu iya, cuma satu lagi juga, Ada yang nyonglek. iya Alex, Like. jadi kayak bingung gitu. Ntar gue ganti celana dulu. Pendek banget celana gue. Emang kenapa? Kelihatan. Kata apa? Lenjehnya. Kelihatan kalau dia nggak tertarik sama gua. Cukuran jenggot kan ya? Gue pakai aja nih. CB. Celana basket. Bola. Celana bola. Basket bola bukan? Celana basket. Oh iya.
dipakai yang benar dong. Enggak gitu dong. Nah, gantian lu sekarang. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, Ya atau tidak? A, Ah, dia suka sama lu. ah, B, dia suka sama lu. C, dia nggak suka sama lu. D, semuanya. semuanya kenapa? Semua jawaban sama. Kan kayaknya iya semuanya jawaban sama karena suka dan tidak. Ini mesti dibalik nih. Gue suka pengen ketawa sama tulisannya. Iya. Kadang kalau dikabarin gitu kan kita jadi never stop flying. Iya. Iya dikabarin balik gitu. Kita nggak nanya terus tiba-tiba dikabarin gitu. Kalau gue sih segitu aja udah seneng ya. Kagak usah gimana-gimana gitu. Iya. Dia ngabarin duluan gitu Iya. tanpa ditanya. Iya. Terus tiba-tiba ngirimin pap gitu lagi makan gitu. Kan jadi baper. Baper. B. Bapak-bapak lapar. A. Kita kan jadi bapak-bapak nanti Hmm. setelah ini. Jangan kemana-mana katanya kan. Setelah ini kita akan jadi bapak-bapak. Menjadi bapak-bapak mah ada teman gua. Siapa? Ada. Oh, Bukan. Kita mah belum nyo. belum. Kita jauh. Jauh, kita masih jauh. Tapi lu kepikiran nikah gak sih? Kepikiran apa? Nikah Kepikiran? dalam waktu jangka waktu 2-3 tahun lagi gitu. Enggak, belum. Kenapa? Nggak tahu ya. Gua nggak mau mendahului, apalagi dari jalur kiri, nggak boleh. Kalau gua bentar, nggak sih kayaknya. Cuman tetap gua nggak mau mendahului. Nggak tahu ke depan gimana soalnya kan. Cuman kayaknya enggak gitu. Karena karena gue mikirnya kalau gue tuh sekarang yang ada di pikiran gue nih, gue harus punya uang sebanyak-banyaknya. Pertama, buat apa? Buat keluarga gue. Karena gue kan 3 bersaudara. Gua kan 3 bersaudara tuh. Gue punya adik gue, ya kan, masih sekolah. Adik gue, katanya lu. dia masih sekolah dia. Ntar lagi pulang. Enggak, serius lu bercanda mulu lu. Lu anjing. Gua tuh nih. Tuh jadi enggak bisa berhenti. Iya. Gue tuh kepikiran sama omongannya nyokap. Setelah gue putus kemarin, nyokap ngomong gini, nggak usah mikirin perempuan gitu, nggak usah mikirin perempuan dulu karena ada orang yang harus lu jadiin tanggung jawab yang sebenarnya gitu. Yang sebenarnya harus lu jadiin tanggung jawab tuh ada adik gue, karena adik gue masih sekolah. Dan nyokap gue tuh selalu ngomong, gue kan dari keluarga ini ya, broke and home. Broke and home. Keluarga hancur dan keluarga rumah. Iya. Jadi keluarga itu gue kan, keluarga gue. Dimana nyokap gue tuh selalu bilang, adik kamu tuh jadi tanggung jawab kamu, karena biar gimana pun itu adik kamu, masa adik dia, ya kan? Nggak mungkin, masa adik lu kan Kenneth. Yang jadi pikiran gue adalah nyokap gue sering ngomong gini, kalau mama tuh nggak pernah tahu umurnya sampai kapan, ya kan? Nah, sedangkan adik kamu masih sekolah. Adik gue tuh masuk SMK nih. Tahun ini baru lulus SMP. Berarti masih ada 3 tahun lagi dia harus sekolah, dimana sekolah itu membutuhkan biaya, ya kan? Iya. Itu yang jadi pikiran gue, kayak oh nyokap gue nih, iya juga ya gitu, nggak ada yang tahu umur gitu kan. Ini bisa jadi gue yang meninggal duluan atau nyokap gue gitu. Amit-amit sih gue nggak mau, tapi Iqbal suruh amit-amit. Iya. Bal amit-amit.
Jadi itu yang jadi pikiran gue, oh iya bener ya, gue masih punya adik nih gitu. Dan bokap gue selalu menanamkan itu di setiap omongannya gitu. Intinya jadi kepikiran buat gue, karena biar gimana pun bokap gue yang sekarang gitu kan nggak tahu ke depannya gimana. Iya. Gitu. Jadi biar gimana pun adik gue tetap tanggung jawab gue. Dan itu yang jadi pikiran gue tuh, oh udahlah ntar dulu deh, perempuan nanti dulu deh gitu. Gue gak mau terlalu mikirin, karena bener yang nyokap gue omongin, gue masih punya adik gue gitu, yang itu tanggung jawab gue yang sebenarnya gitu. Makanya gue belum kepikiran sih kayak buat nikah, merit nanti dulu lah, masih Soalnya muda ribet juga sih cewek sekarang menurut gue ya. Kayak mereka terlalu kemakan drama tuh nggak lo? sama zamannya juga sih, Kemakan internet, kemakan drama gitu. Kayak ngeliat orang pacaran sama yang ganteng-ganteng, yang kaya-kaya, jadi pengen juga tuh nggak lo? Nah, sebenarnya nikah itu kan mudah, murah. Iya. Seharusnya. Tapi yang mahal itu gengsinya. Kalau gue persetan sama gengsinya kalau gue ya merit. Karena yang gue pikirin adalah setelah nikah gitu. Iya. Baru itu kan hidup yang sebenarnya kan. Meskipun gue belum nikah, gue nggak tahu ya. Cuman ini yang gue tahu gitu. Setelah merit itu baru lu ngejalanin hidup lu yang sebenarnya nih gitu. Karena lu harus nafkahin anak orang, terus nanti lu akan punya anak gitu kan. Lu yang sebagai laki lu yang ngepalain tuh keluarga. Gue kalau disuruh pilih, lu punya duit 100 juta misalkan, lu mendingan nikah dirayain atau enggak? Duitnya buat apa? Kalau gue better gue nikah di KUA, gue pengen gitu. Terus gue makan sama keluarga besar gitu. Udah undang teman-teman deket gue, yang penting kan sah, dilihat orang, keluarga, teman, jadi saksi gitu kan. Ya udah, duitnya gue keep buat biaya gue hidup ke depannya. Iya. Tapi kan kadang keluarga pasangan tuh, Nah Iya. itu juga jadi pertimbangan tuh. Tapi yang kemarin ada dapet gue cewek. Aduh, kedengeran gak nih? Enggak. Gue dapet cewek dan nyokap bokapnya welcome karena gue baru datang. Ya kalau baru pulang Hati-hati di jalan. Nyokap bokapnya welcome. Sampai dia ngomong gini ke gue, kayak keset coklat. iya, kelwam. Lanjutan. Gue lupa. Oh, bokapnya ngomong gini, buruan gitu, nggak usah lama-lama karena udah lama kan, udah pacaran kan. Berapa lama? Hari 5 years. Go. Ya, tahun ini harusnya 5 tahun. Sedih. Dikit. Enggak lah, sedih mah sedih, pasti ada sedih. Gak usah bahas itu lah anjing. Padahal dia nikah. Iya, dia yang mulai. Ya, bokapnya bilang, gak usah mikirin biaya nikah segala macem, nanti nikah di KUA aja, yang penting dilihat sama keluarga gitu kan, sama teman-teman, undang teman-teman dekat. Sah gitu Yang penting sah. Terus kalian gak usah mikirin apa-apa gitu, udah kerja nyari uang, duitnya ditabung, udah itu buat biaya hidup ke depannya gitu. Cuman kan ya kadang itu bener yang dibilang tadi, kadang orang tuanya yang sebenarnya nggak bisa dibilang kebanyakan nuntut ya, karena yang namanya orang tua apalagi punya anak perempuan pengen yang terbaik buat anaknya, ingin jadi yang terbaik gitu kan. Pengennya juga dapetnya laki-laki yang baik gitu, yang gak nyusahin anaknya. ya. Gue sampai sekarang masih bingung. Kenapa? Itu bingung gue, kayak kok cepet banget habis rokok gue. Gue bingung. Kita tuh kenapa terlalu sering kepikiran ya? Ini nggak tahu apa kita doang apa laki-laki di luar sana juga gitu. Iya. Kenapa ya? Pikiran hal yang Harusnya nggak usah lu pikirin juga nggak masalah gitu. yes. Iya. Nggak ngaruh juga sama lu kalau nggak lu pikirin. Apalagi dia bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi kita orang kalau nggak dipikirin kayak Gak bisa ya. nggak bisa. Penasaran, Pikiran, kesel sendiri, pengen tahu. Terus story.
baru tadi. Kepikiran apa lo emang, Cal? Gitu Sam. Ngerti dah. Iya. Ya kan off record tadi udah Kayak ya, intinya contohnya tuh kayak apa ya, misalkan gue dikabarin lah sama cewek yang gue suka gitu walaupun belum jadi siapa-siapa. beliau Iya, dibilang TSB. iya, itu pernah dia nelfon gue nangis karena kemabukan. Tapi ya udah, gue jadi kepikiran. Aman mah aman sebenarnya, cuma kepikirannya kan sebenarnya nggak penting anjing. Kayak emang lebay aja gak sih kitanya? Iya kayaknya. Kadang gue kepikirannya gitu loh, Iya. apa kita yang terlalu berlebihan gitu, padahal dia Terlalu biasa aja. kepekaan ya. Iya, padahal dia Apa? biasa aja gitu. Apa gue mikirnya karena faktor umur. Emang umur lu berapa? 24. Emang kenapa umur? Nggak tahu, gue mikirnya kan kayak yang tadi gue bahas tuh. Gue bilang umur belasan lah ya, umur belasan gitu. Ketika lu pacaran lu kan nggak peduli lu kenal sama orang tuanya, lu diajak ke rumahnya atau enggak. Ya udah, yang kita tahu saat itu adalah gue pacar lu pacar gua, lu pacar gua punya lu, kita main nongkrong, jalan, nonton bla 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 segala macem, that's it ya kan. Nggak peduli dia background keluarganya gimana, basicnya karena lu suka, lu sayang, lu cinta sama dia aja gitu. Nah sekarang tuh kayak yang ketika dia cerita kita dekat sama orang, ya kan, kita dekat sama orang gitu kan, kita dekat sama orang, terus dia cerita nih. Kalau dulu kan kayak yang ya udah, oh ya udah semangat sayang gitu kan, iya kamu juga apa, semangat gitu kan, ya terus dijawab makasih gitu ya. Udah gitu doang. Makasih, love you too. Iya. Sekarang tuh enggak, sekarang tuh kayak yang kepikiran, wah kasihan banget ya dia gitu kan, wah kok dia gini, oh gue harus begini nih, gue harus bisa nih bla 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 segala macem. Karena tuh lebih kayak yang kayak gitu, even nih orang tuh bukan siapa-siapanya kita gitu. Kalau dulu kan kayak yang udah kita nggak peduli anjir. Itu yang bikin gue ngerasa sulit buat itu apa namanya, empati ya. empati. Iya, pertimbangan kayak gitu tuh, pikiran-pikiran dan pertimbangan kayak gitu yang bikin, kalau gue sih bikin gue jadi ngerasa kayak anjing gue siap kayak gitu. Siap gak siap. Kalau udah siap nggak ada, dan udah ada nggak siap. Iya. Giliran udah ngerasa siap nggak ada. Lu giliran udah siap ada 2. Siapa? Lu. Gua 2. Iya, yang satu lagi keluar. Ntar lagi dia pulang. Ke sendal kan tapi. Pakai sendal. Gue main, kaki lu kotor, gue bilang gitu. Iya. Iya. Kamera kalau dia lewat. Kaki lu kotor banget Dim. Iya Dim, maaf Dim gitu. Kaki gue emang kotor. Karena dia nggak pakai sendal. Kenapa lo mau nanya kenapa napas gue berat? Iya. Ngap, ngerokok mulu. Tapi kalau nggak ngerokok nggak enak. Itu kadang yang jadi kepikiran tuh. Apa ya, kok sekarang kok gini banget ya gue ya gitu. Gue nggak tahu apa orang-orang di luar sana pun kayak kita gitu. Apa mereka yang kayak cuek-cuek aja gitu ya. Udah yang penting gue pacaran, gue punya lu punya gue gitu. Nggak ngerti sih gue. Kalau gue lebih kayak yang kepikiran banget gitu. Gue kepikirannya tuh kalau misalnya di kondisi sekarang gitu ya, duit buat sendiri ada cukup tapi pas-pasan gitu. Terus ketika pacaran, ntar pasangan kita pengen apa kita nggak bisa turutin kan, kepikiran juga tuh. Itu yang bikin gue takut iya, juga kayak, tuh. anjing gue nggak bisa nyenengin dia nih. Itu yang bikin gue takut untuk mulai hubungan lagi gitu. Karena fokus gue kan nggak fokus gue doang sih, gue rasa orang-orang di luar sana juga gitu. Makin tua
makin berumur pasti kan fokusnya udah kepecah tuh. Emang iya. Iya. Tuh, Ya. pasti kepecah fokusnya, kebagi-bagi lah gitu. Even lu punya cewek gitu, lu sayang banget sama dia nih, kan tetep pasti Walaupun tuh cewek nggak minta ya misalkan. ya. Walaupun tuh cewek nggak minta gitu. Cuma kita kan sebagai laki-laki gitu kan, pengennya kan nyenengin Adalah pasangan kita iya. kan gitu. Itu yang bikin gue takut kadang kayak gue juga mikirnya mungkin kalau gue mikirnya gini, apa karena gue terbiasa sama yang dulu gitu, yang ya gaya pacaran gue begitu, kayak yang lu ada yaudah lu dulu, kalau lu nggak ada yaudah gue gitu, kayak kita saling gitu loh. Iya, iya. Nah gue takut untuk memulai lagi tuh kayak bisa nggak ya gue sama dia nih kayak gini nih, kayak gue waktu sama Bisa yang kemarin saling nggak gitu. nih? Iya nih, bisa saling gak nih gitu, karena takutnya nggak bisa, jadinya gue malah jadi nyusahin dia dan dia malah Salim. Salim. Kenapa jadi lu yang salim sama gua? nih Saling ganti baju ya. Saling. Salah gua. mendahului, nggak boleh Nih, sulap. salim. Untung gua pernah Kristen ya. Iya, jadi nggak rasis. Iya. Nggak rasis. Kalau mau alaf ya, Iya. karena apa? Karena perempuan. Siapa? Anak Bintaro. Hmm, Iya. anak BSD gue dulu. Oh, deket lah. Dekat. Gua kalau mau ke Bintaro lewatin jalan rumahnya dia tuh. Oh, si Marsha. Ya. Apa itu kan masa lalu ya kan? Iya, masa lalu. Oh. Lagu warteg apa nih, lagu warteg? Dia Dia, hanya dia. Hanya dia. Dia. Udah apa? Udah. Ya. lanjutin. Dan sekarang tuh gue lebih ke yang gue pernah nge-tweet terus gue posting juga di story IG. Gue lebih ke sekarang prinsip gue, lu mau ayo enggak ya udah gitu. Makanya gue lebih ke gitu sekarang, karena itu mungkin karena fokus kita kebagi kali ya. Jadi gue nggak terlalu mikirin cewek juga, persetan lah anjir, gue bisa hidup bahagia ternyata tanpa perempuan gitu. Awalnya gue takut tuh pas gue setelah gue putus tuh kayak bisa nggak ya gue nih nggak ada dia nih gitu, nggak ada cewek gitu. Gue bisa nggak ya hidup nggak ada orang yang ngechat ngabarin gitu. Mungkin habit, kalau gitu kan udah jadi habit kan. Ya, 5 tahun. 5 tahun dan ternyata bisa, dan gue fine fine aja gitu, meskipun kadang emang sedih yang pasti ada lah ya kan, namanya juga Nangis dong. nangis gue gak dipungkiri, namanya juga nangis ya kan, keluar air mata. Air matanya mengandung zat besi Berat. nyari apa bang? Perkara. kacang. Ya dong, nih kacang kagak mahal. Ini kacang pernah dipakai sama SpongeBob sama Patrick ngelempar kerang. Ya. Emang orang sedih gitu. Iya. Enggak, gue Ngawur. sedih. Gak sedih ya. Orang pengen mati juga gitu tau, ngomong suka ngawur. Iya. Ngawur. Gak usah lagi bikin lagi ngawur lu. Enggak. Amit-amit bego lu. Tapi bal. Amit-amit bal. Cuma kalau dibilang Wah, dibohongin gua. isinya cuma satu. Isinya cuma satu. Nggak apa-apa, boleh sering dibohongin. Bilangnya nggak mau nyari yang lain, capek katanya. Punya yang baru. Tinggal di sebelah lagi. Aduh. Nah, baru-baru banget lagi tuh, udah rada second tuh. Udah nggak ada ini ya, plastik. Plastik dus kagak ada. Emang hidup ini kan kadang gitu ya, kayak kulit lupa kacangnya gitu. Kacang lupa kulitnya. Nggak mesti kacang lupa kulitnya. Kulit kadang lupa kalau dia ada kacangnya. Kayak kulit lumpia, dia lupa Gak ada kacangnya. nggak ada kacang. Oh iya, ternyata gue kulit lumpia gitu kan. Gue lupa, gue nggak ada kacangnya ya, kata gitu kan. Terus
Dia mikirin, terus dia baru inget, gue kan kulit lumpia gitu. Gue nggak ada kacangnya gitu kan. Jadi nggak semua kulit lupa kacang. Iya. Nggak semua kacang lupa kulit. Emang kadang kulit lupaan. Contohnya kacang sukro, nggak ada kulitnya. Dia dibalut sama tepung. Ya hidup kan saling melengkapi kan. Kayak kacang dibalut tepung jadi sukro, kita dibalut tepung Jadi sukro. bul. Berkesinambung, berkepanjangan. Tahu berbet gitu anjing. Bocor leherannya bocor itu. Iya. Gitu. Itu sindrom. Itu sindrom trompet. Nggak sehat nih bercanda kayak gini nih. Udah sih. Serius ya, gue serius. Ini kan kita di awal janjinya serius. Iya. Ya kan Tapi emang kan? gitu sih. Janji-janji doang gitu ya. Pas udah berjalan nggak sesuai sama janji-janjinya gitu. Anjing nih setahun, Iya kan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah. Tebak usia berapa? Oh lu 5 tahun ya? Oh berarti 4 tahun. 5 tahun. 2. Kemarin gue makan kacang, gue buka. Gue makan kan kacangnya. Terus kok panas mulut gue ya. Gue ngaca, gue mangap. Ternyata pas gue nggak lihat kacangnya, pas gue buka, gue makan itu isinya anak-anak pramuka lagi camping. Api unggunnya ketelan. Panas banget. Terus dia gedor-gedor, bang, bukain bang. Terus gue mangap. Keluar kalian anak-anak pramuka, gue gitu. Kalian ngapain? Camping bang gitu. Kita lagi diceritain cerita Nabi. Masuk ke mulut paus gitu. Terus gue tampol anak-anak pramukanya. Anjing lu, gue bilang. Lu ngatain gue paus gitu. Enggak bang gitu ya. Ya udah bang, saya mau turun. Ya udah, gue gini. Dia turun anak-anak pramukanya. Nggak jadi 3 periode dong. Nggak jadi. Dia turun anak-anak pramukanya. Terus gue panggil, belum bayar, gue bilang gitu. Bayar dulu gitu. Terus dia ngasih duit, gue kembaliin. Nih, gue nggak butuh. Gue butuhnya dia. Kata anak-anak pramukanya. Anjing, perut gue lapar, perut gue bunyi. Perut gue bunyi. Kayaknya masih anak-anak pramuka yang ketinggalan. Bang tolong. Kena asam lambung anak-anak pramuka. Terus sakit mah dia. Kan di dalam lambung. Kena asam lambung. Oh iya. Makanya dia sakit mah. Sakit mah. Mau jajan. Mah gitu. Kenapa? Gua mahnya ya. Emang saya mama kamu gitu. Saya mah dia. Saya mah gitu. Iya mah deh. Papa mana? Lagi kerja. Papa kerja. Cari apa katanya? Nggak tahu. Tadi nggak ketemu katanya gitu. Oh, ternyata yang dicari-cari dia. Bukan, yang dicari-cari ternyata adalah rasanya. Kira-kira dia punya rasa yang sama nggak sih? Gitu. Kayak nggak ketemu-temu. Masuk, ya kan? Nyambung lah, bisa. Cuma kadang serba salah juga kalau laki langsung nanya dibilang agresif. Iya. Coba dah, bentar, lu cek. Takutnya mati. Ya kan? Nyala. Emang. Iya.
Ulangin. Kalau nanya gitu kan kita sekarang berarti nggak tahu nih dia punya rasa sama atau enggak. Kalau nanya langsung lu punya rasa nggak, ntar dikata agresif, Kita let it flow, ntar dibilang aja lah pergerakan. iya. Makanya itu yang bikin jadi kita insecure gitu kadang ya. Kalau kemarin gue nanya, lu punya rasa nggak? Ada banyak. Terus ternyata gue nanya sama ibu-ibu warung. Ibu warungnya tapi nggak jualan, tapi dia punya warung. Gue bilang, ibu jualan apa gitu, katanya gitu. Enggak sih, nggak jualan apa-apa gitu. Soalnya gue gituin kan, mau beli apa nih? Ibu jualan kan? Enggak sih, nggak jualan. Terus kenapa ibu punya warung? Ya terserah saya dong, katanya gitu. Orang saya kok yang punya, emang kamu nggak punya warung, kayak gitu. Susah ya problematika hidup itu ya. Kadang Asli. ada ibu-ibu kayak gitu ada. Dia nggak percaya sih ya, nggak percaya dia. Ini real life ada, real true story. Ada kayak gitu tuh, ada kayak punya pasangan tapi nggak ada rasa, ada jalin hubungan nggak ada rasa, ada. Jadi ke situ maksud gue tadi. Ibu punya warung tapi dia nggak jualan, nggak ada isinya gitu kan. Sama kayak orang-orang yang punya hubungan tapi nggak ada isinya gitu. Bingung Cuma gua. sekedar doang. Ya tapi jadi apa? Jadi apa? Formalitas ya. Yang penting gue punya pasangan gitu. Yang penting gue punya ayang, bisa dipamerin di museum. Wah, ini dia ayang. Jadi hubungan yang berjalan karena waktu terlalu karena waktunya terlalu lama. Oh, sayang udah lama gitu. Iya. Nih, contohnya kayak kacang ini kan. Tuh. Duduk. Tapi nggak sama bentuknya. Padahal dia sama-sama duduk. Sama-sama kacang, ya kan? Iya. Coba kita buka. Ada isinya nggak? Ada, tapi udah pecah. Sama. Gue punya perasaan, gue punya hati, tapi udah pecah. Sama siapa? Adalah. Jangan disebut dong. Oh iya. Nggak mau Boleh. disebut aja. Nggak mau disebut aja. Jangan. Nanti dia kepedean. Oh. Enak juga bang ya, kacangnya. Enak banget. Asli. Makan kacang tuh menguji kesabaran. Kayak hubungan toksik tuh, menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Hubungan toksik kan kalau udahan gitu, salah satu pihak kadang ada yang jadi trauma tuh. Iya. Cemen gak sih kalau misalkan gara-gara hal kayak gitu tuh jadi trauma, terus jadi takut memulai lagi gitu. Yang nggak cemen sih kalau gue mah. Karena tingkat ini orang beda-beda. Apa? Apa namanya? Tingkat trauma orang-orang Iya. beda-beda kan. Ayo bang, balapan. Event. Jadi kayak gue nih, gue kan, gue nggak trauma gue. Karena, aduh, kulitnya nyangkut. Karena kalau gue mikirnya yang kemarin gue jadiin pembelajaran. Masih ada gak? Bentar, Abing. masih ada. Pembelajaran. Gua kalau nggak gitu nggak tahu gua rasanya sudut di sini tuh nggak tahu. Apa-apa positif. Iya. Positif yang itu nggak apa-apa. Ada positif yang harus lu hindari sebenarnya, Sam. Itulah. Iya ya udah. Itulah mengapa isi dompet laki-laki tuh beda-beda isinya. Ya ngantuk. Ada yang isinya
Bon Indomaret ya kan. Ada yang ngisi pakai karet. Karetnya basah. Ditarik melar. Menyesuaikan bentuk soalnya kan. Iya. Kondom. Iya. Hidup ini harus kayak kondom tuh. Berapa? Ketika lu ditempatkan dimanapun, harus bisa Adaptasi, menyesuaikan. adaptasi. Harus bisa menyesuaikan diri. Adaptasi atau mati? Adaptasi atau nggak kepake kalau kondom, Oh, ya kan? iya. Enak kalau nggak pakai Apa? kondom. Tergantung. Aduh, jangan jorok kenapa ngomongnya? Tahu jadi ngomongin Tahu. kondom. Kan yang tua gua, harusnya gua yang jorok. Oh iya. Lu Oh kan iya juga. paling muda lu. Dimas anjing. Bangga, tua bangga. Mampus. Iya gitu ya. Trauma tuh nggak cemen ya. Enggak sih. Soalnya saya trauma. Untuk Saya trauma untuk memulai kisah yang baru. kisah yang baru. Karena kisah yang sebelumnya Ya sudah. ya sudah tidak sehat. Padahal saya rajin minum air putih, Tapi nggak sehat. nggak sehat. Gue pengen ngecas. Kemarin gue ngecas HP. Kok nggak keisi-keisi ya? Baterai gue nggak full. Malah jadi berat. Kayak ada bebannya gitu HP gue. Ternyata gue coloknya salah kepalanya. Yang gue colok kepala keluarga. Rokok mulu nih gendut. Terus apa lagi? Nggak tahu. Tahu, bingung saya. Gue masih bingung. Kenapa? Ya bingung. Harus mencari tambatan hati atau menikmati masa sendiri. Kalau gue jalanin aja sih kalau gue mah. Iya, Lu pada nggak- akhirnya pasti jalanin aja. Iya. Lu nggak dapet ya udah, nggak akan mati juga kalau lu kayak ada Iya. perempuan gitu. Bukan ngomongin nikah nih ya, kalau Iya, nikah iya. mah gue pengen. Oh, itu kalau sekarang gitu, gue kayaknya nggak mati juga kok kalau Pacaran namanya gitu. ayang gitu ibaratnya kan. Iya emang. Tapi kadang emang kayak aduh, pengen deh gue gitu. Kadang Cuman ya, rindu aja sharing-sharing Iya, gitu, ada yang rindu momen. nyemangatin. Iya. Bukan sosok. Iya. karena kalau gue mikirnya gue punya pasangan itu bukan buat sekadar cinta-cintaan sayang-sayangan doang, Iya. tapi lebih ke buat sharing, Hmm. menumpahkan segala isi hati gitu kan, keluh kesah gitu. Iya, Kalau gue iya. sih gitu, ada teman sharing bisa diajak ngobrol lah, teman bisa diajakin ngobrol gitu, cuman kan kayaknya beda Beda. feelnya beda. Beda. Feelnya beda, approach-nya juga beda. Siap. Se ini gue mah bisa lebih jujur lah kalau misalnya ke Ketoprak. Kelapa muda, Kepala keluarga. kepala charger, bukan. Jerapah. Ayo lagi, coba lagi. gerak panjang. Bisa lebih terbuka gitu. Iya. Terus kalau misalkan disemangatin bisa lebih semangat. Kan aneh ya kalau misalnya lu capek gitu ya, terus gue yang semangatin kan bedanya. Beda dong. Iya. Aneh. Kayak kalau ditanya juga beda mas. Lu lagi kenapa gitu ya kan? Iya, kan nggak mungkin gue tiba-tiba nanya lu kamu kenapa gitu. Mm-mm. Gimana di kerjaan. Iya.
Aneh banget. Gue cabut sih langsung sih. Asli. Anjing. Udah mulai nggak normal nih gue liat nih anjing, ya kan? Nggak Makanya asik beda. lu. Kayak Gitu gender ya. lu udah ganti deh. Iya, makanya beda. Karena kadang tuh cowok ada sisi manjanya Betul. yang cuma bisa dikeluarin sama pasangan doang. Itu yang harus perempuan tahu juga sebetulnya. Kalau Iya. sebenarnya laki-laki tuh juga butuh gitu. Iya. Makanya gue kadang suka kesel kayak ini bukannya gimana ya ngomong. Bingung saya ini. Iya. Kemarin gue mau coba ngebuka susah. Ternyata Ya lo mau coba buka apa? hatinya dia. Udah kebaca banget. Tai. Soalnya masih relate dia. Iya. Masih relate. Masih relate. Sampai mana? Relate. Sebelum apa ini? Apaan? Ngobrol apa tadi kita? Sebelum Cowok manja. Ah, Iya. makanya gue suka kurang setuju atau agak kesel kalau cewek bilangnya perempuan tuh pengen di ngertiin bla bla segala macam. Weh anjir. Jadi cowok juga anjing. Cowok juga anjir, cowok juga punya hati. Iya. Sama, lu punya hidung, gue juga punya. Lu punya mata, gue juga punya. Lu punya hati, gue juga Kalau ada punya. yang nggak punya gimana? Hah? Kalau ada yang nggak punya gimana? Ya namanya kan manusia, Iya. itu kan rata-rata. Ya kan nggak ada yang tahu kalau dia punya kelebihan yang lain. Karena dibalik kekurangan setiap orang pasti Adalah. ada kelebihannya. Oh, iya. Jawaban yang bijak. Salah. Kamu untungin ini. Goblok. Jadi pengen ke garis aja gak sih? Iya. Gue suka kesel aja gitu jalan-jalan pacaran ya. Kayak Udah nengok aja lu. Habisin dulu yang di tangan lu. kayak apa namanya? Aku tuh pengen di ngertiin sama kamu gitu. Jalan pacaran tuh kemarin kan. Kamu tuh nggak ngertiin aku banget sih bla bla segala macam. Kadang ini mohon maaf nih perempuan nih masih nyala nggak nih? Mantep nih soalnya nih. Masih. Terus. Nah ya. Kadang perempuan tuh kan suka gitu kan, apalagi zaman gue pacaran tuh kemarin suka, kamu kenapa sih gitu, kamu kenapa, kalau ditanya aku tuh pengen di ngertiin sama kamu bla 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 segala macem. Dalam hati gue tuh kayak anjir gue juga sama, capek sama ya kan, pengen di ngertiin juga sama. Iya. Jadi bukan lu doang gitu. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana ini mohon maaf berarti ya, kita laki-laki juga sama punya hati. Kalian punya hati, kita juga punya. Kalian punya perasaan, kita juga punya. Kalian capek, kita juga sama capek. Itulah kadang yang gue suka kesel juga ya sama perempuan-perempuan ya. Kadang terlalu banyak main kode-kodean gitu. Emang kita berangkas di kode-kodein? Iya. Kita ke dokter aja, dokter nanya kita sakitnya apa gitu. Iya. Nggak peka lu dok, nggak gitu kan? Iya. Menurut kamu aja dok, aku sakit apa? Si anjing. Betul lah. Gini kan, meriang gini ke dokter. Sakit gigi ya? Goblok. Dimarahin. Salah lagi. Salah lagi. Kan nggak gitu, nggak bisa semuanya dipeka-pekain. Cocok logi. Padahal simpel loh komunikasinya. Yes. Kadang kan kita nanya tuh kadang Biar dibilang kita nggak peka. tahu. Iya, kan biar tahu. Biar kita bisa mengerti. Kadang gue suka nggak ngerti sama cewek. Ditanya, jawabnya nggak apa-apa. Nggak ditanya, dibilang nggak peka. Nah, Ya kan? itu. Itulah makanya kadang ngertiin cewek itu susah. Minta di ngertiin tapi kalau ditanya jawabnya nggak apa-apa. Nggak ditanya kita dibilang nggak peka, ya kan? Iya. Daripada lu mikirin kayak gitu kan. Ini udah jam berapa? Gue mau sholat id dulu. Cabut gua. Sebatang dulu lah. Iya. Kayak haji. Ya. Sebatang dulu. Cabut. Bang, sebatang cabut. Kita harus belajar hidup dari haji. Dulu dia susah nyari-nyari ibunya ya kan. Sekarang jadi pengusaha retail yang sukses. Ya udah. Itu punya Alfa. Alfa Haji. Iya. Kayak orang dongo. Gue emang dongo.
makanya gue suka dibego-begoin sama cinta. Iya. Iya. Ini Sempak, ini Dimas. Dah. Kita dari. bye bye. Iya. Gue mau sholat id dah. Itu sana dah. Nitip doain buat gue ya. Gambar gue sama Sam. Iya. Kalau ada yang mau beli boleh. Doain gue sama Ical ya. Kenapa? Katanya doa dari orang yang terzolimi itu dijabah cepet. Oke. Gue juga kan terzolimi. Gue orangnya jolim. Lo zolimin dia. Iya. Dah.